Megawati barangkali tidak berani memveto atau tidak memberikan rekomendasi kepada Gibran. Kenapa? Karena akan membuka front yang akan menghancurkan dua aliansi besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita akan banyak sekali berita-berita yang menarik, kontroversial, dan pastinya akan mengundang keinginan untuk mengetahui lebih lanjut. Mudah-mudahan pilihan berita ini juga akan membuat Sobat RH sekalian suka, senang, dan mau mengikutinya, yaitu ini ngeri-ngeri sedap, masih terkait dengan Gibran. Kali ini judulnya adalah FX Rudy. Kita tahu FX Rudy adalah wali kota Solo, incumbent, akui kecewa rekomendasi jatuh ke Gibran, seolah-olah tak ada harga diri lagi. Luar biasa ya. Glora.co, Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengakui kecewa dengan turunnya rekomendasi pada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Pasalnya, hasil yang keluar tidak sesuai dengan usulan nama yang diajukan oleh DPC PDIP Solo. Kalau ditanya kecewa atau tidak, ya kecewa. Kami kan sudah menjalankan aturan partai sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2017. Ucap Rudy saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis 23 Juli. Sebagai informasi, Rudy telah mengajukan nama Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Namun ternyata rekomendasi dari partai berlambang kepala banteng ini turun untuk nama Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Rudy merasa dirinya tidak mempunyai harga diri karena rekomendasi yang turun tidak sesuai dengan nama yang diajukannya. Seolah-olah tidak ada harga dirinya, sebab semua yang sudah kita rumuskan tidak ada nilainya, karena yang diberi rekomendasi adalah Gibran Teguh, padahal yang kami usulkan Purnomo Teguh, ucapnya. Luar biasa, terang-terangan sekali Rudy ya. Namun Rudy menekankan bahwa semua keputusan sudah menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Luar biasa ya, ketua umum saja punya hak prerogatif, ini partai atau apa ya. Sehingga apapun keputusan ketua umum, kader partai wajib melaksanakan dan memenangkan. Semua keputusan ada di ketua umum melalui rapat DPP, ucapnya. Tapi menarik ya, seorang Rudy ya berani mengemukakan kekecewaannya secara terang-terangan. Kenapa? Saya merasa kagum luar biasa. Sebenarnya FX Rudy ini masih punya harapan untuk mendapatkan jabatan-jabatan lainnya. Mungkin nanti kalau ada reshuffle berharap kemudian bisa jadi menteri. Atau juga barangkali bisa memimpin lembaga tertentu. Atau bahkan dicalonkan dalam pemilihan gubernur berikutnya Jawa Tengah. Tapi sikap konfrontatif yang bersangkutan terhadap dua sosok besar, Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, barangkali mengisyaratkan yang bersangkutan mungkin tidak akan lama lagi di dalam lingkar elit PDIP ya. Jangan-jangan sebentar lagi jabatan Ketua DPC itu juga digusur. Dan jangan-jangan malah digantikan oleh Gibran ya, yang diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua DPC.
Karena saya mencatat 3 kali FX Rudy ini mengeluarkan pernyataan yang vis-a-vis, berani dalam tanda kutip menantang Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertama, ketika Presiden Jokowi mengatakan soal larangan mudik atau pulang kampung, pernah ya dimuat larangan mudik atau pulang kampung, itu Rudy mengatakan kalau begitu Presiden Jokowi pun tidak boleh mudik ke Solo, harus menunda. Luar biasa ya. Bayangkan seorang wali kota yang notabene adalah kader partai PDIP, the ruling party yang mengusung Jokowi, berani melarang seorang presiden pulang ya. Itu yang saya pernah baca di berita. Mungkin maksudnya adalah ada equality before the law, ada contoh yang baik tentunya. Jadi kalau Presiden Jokowi melarang orang mudik, ya harusnya larangan itu berlaku juga untuk dirinya sendiri. Mungkin begitu ya maksudnya. Tapi kan di Indonesia ini terutama ya dalam jabatan-jabatan tertentu, seseorang kadang-kadang diberikan privilege. Aturan itu, kewajiban-kewajiban itu hanya untuk rakyat, tapi untuk pejabat tidak, biasanya begitu ya. Jadi semua aturan itu berlaku untuk rakyat, terutama aturan-aturan yang membatasi, tapi untuk pejabat, apalagi pejabat sekelas presiden kadang-kadang dikecualikan. Wah, memang perspektifnya berbeda ya. Berikutnya yang saya catat juga adalah ketika ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ya, FX Rudy protes. Dia bahkan sebagaimana diberitakan itu, dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyengsarakan rakyat dengan kenaikan itu. Luar biasa kan? Nah yang ketiga, dia terang-terangan dalam tanda kutip menantang tidak hanya Presiden Jokowi tapi juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Orang sudah tahu dibandingkan Presiden Jokowi sekalipun pengaruh Megawati jauh lebih besar di PDIP. Persoalannya, kenapa PDIP kemudian ikut juga mencalonkan Gibran yang notabene baru masuk partai ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Ya sederhana saja karena faktor Jokowi. Faktor Jokowi ini merupakan faktor yang ya harus sangat dipertimbangkan. Megawati barangkali tidak berani memveto atau tidak memberikan rekomendasi kepada Gibran. Kenapa? Karena akan membuka front yang akan menghancurkan dua aliansi besar ini. Jadi dua-duanya punya kepentingan sesungguhnya. Walaupun kadang-kadang hubungan di antara mereka pasang surut. Bahkan Presiden Jokowi terlihat jauh lebih dekat dengan Prabowo ketimbang Megawati ya. Bahkan juga dengan Airlangga Hartarto. Ya mungkin karena mereka adalah menteri-menteri Jokowi, tapi yang jelas dengan Jokowi ya mereka pasti sangat hormat. Sementara dengan Megawati, Jokowi dianggap petugas partai. Dan itu juga keyakinan orang-orang PDIP. Saya pernah interview dengan Ganjar Pranowo misalnya. Pilih Megawati atau pilih Jokowi? Ya dia bilang pilih Megawati. Kenapa begitu? Ya karena dia tahu Megawati dengan terah Soekarno-nya yang akan menentukan nasib siapapun yang ingin maju sebagai kepala daerah dari saku PDI Perjuangan. Dan seperti saya katakan, memang susah. Demokratisasi partai politik itu memang suatu hal yang sangat memprihatinkan. Ya tidak hanya PDIP ya, one person show, tapi juga partai-partai lain. Nasdem, Gerindra, apalagi kemudian. Saya kira semua partai, termasuk juga Golkar, walaupun Golkar itu the ruling elite-nya bisa berganti-ganti, berubah-ubah. PAN juga saya kira sangat tergantung ketua umumnya juga. Jadi hampir semua partai politik sangat menggantungkan diri pada ketua umum. Jadi karena itulah kemudian siapapun yang ingin tetap menggunakan PDIP sebagai kendaraan, jauh akan lebih tunduk kepada Megawati dibandingkan kepada Jokowi. Nah, tapi ketika pencalonan Gibran, tentu Megawati berhitung kalau dia tidak ingin mencalonkan Gibran. Kenapa? Sederhananya adalah siapapun yang dicalonkan PDIP di dalam pemilihan kepala daerah di Solo pasti menang.
Kecuali ada alasan yang mengatakan kalau Gibran dicalonkan, dia tidak akan menang. Kenapa begitu? Ya bisa jadi yang akan melawan Gibran cuma kotak kosong saja. Atau kalaupun ada, ya sekelas Bajo ya. Bajo, Bagio, dan Suparjo. Yang satu jabatannya adalah tukang jahit atau profesinya atau kerjaannya. Yang satu adalah ketua RW. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bisa seimbang dengan Gibran Rakabuming yang anaknya presiden. Walaupun jangan salah, bisa jadi kemudian ada sentimen seperti itu ya. Dan juga sangat mungkin Bobi Nasution juga akan bisa menjadi calon tunggal atau calon yang tidak ditantang oleh lawan yang berat. PDIP hampir dipastikan juga, atau jangan-jangan sudah dipastikan ya, akan juga mendukung Bobi Nasution. Kenapa begitu? Ya lagi-lagi faktor Jokowi. Jadi track record tidak terlalu penting. Kenapa kemudian FX Rudy misalnya menginginkan Ahmad Purnomo? Ya tentu ada pilihan yang subjektif dan objektif. Secara subjektif karena Ahmad Purnomo adalah wakilnya sejak 2013. Jadi sudah bekerja selama 7 tahun. Dan kalau orang bekerja selama 7 tahun dan kemudian dia merekomendasikan orang tersebut sebagai calon wali kota, artinya ada chemistry, ya, tidak ada konflik. Padahal kalau kita lihat kedua orang ini, satu FX, satu Ahmad, ya, nah, tanpa bermaksud sara, berbeda dari sisi latar belakang agama, ya. Tapi ternyata bisa kompak. Bahkan FX Rudy mencalonkan Ahmad Purnomo sebelum dipotong oleh PDIP dengan mengajukan atau mengendorse Gibran. Dan ini contoh yang baik sesungguhnya kalau kita bicara tentang regenerasi. Jadi dari wakil ke wali kota itu ada regenerasi. Kalau dibilang butuh pembaruan dan lain sebagainya, maka orang akan mengatakan bahwa masa pemerintahan FX Rudy tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, maka kemudian memang harus ada discontinue. Tapi bagaimana mungkin discontinue? Justru PDIP sangat dominan di Solo. Jadi siapapun yang diajukan, ya rasanya nggak mungkin kalah juga. Tapi kalau kita bicara tentang regenerasi partai politik, regenerasi kepemimpinan, ya wajar saja kalau seorang Rudy kemudian kecewa. Karena kita tahu bahwa fungsi partai politik itu kan salah satunya adalah regenerasi politik, rekrutmen politik. Begitu tiba bicara tentang regenerasi dan rekrutmen politik, sudah ada sosok yang dianggap mumpuni, punya pengalaman, peluang menangnya juga ada karena siapapun yang dicalonkan PDIP dan Jokowi akan menang. Tetapi kemudian dipotong oleh orang yang baru beberapa bulan masuk partai. Itu pun karena kepentingannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Solo. Dan orang tersebut ya anak presiden yang pastinya akan diberikan karpet merah. Bahkan terancam dalam tanda kutip menjadi calon tunggal. Saya tidak tahu konsekuensi apa yang akan dihadapi oleh FX Rudy dengan melontarkan kekecewaan atau kritik secara terang-terangan. Tidak hanya soal Gibran tapi juga soal BPJS yang merasa berkeberatan karena Pemkot dibebani untuk membayar iuran BPJS, untuk membayar kenaikan tersebut. Dan juga mengomentari pernyataan Jokowi soal larangan mudik itu. Saya kira ini sangat dicatat ya. Saya ingat betul Sobat Era sekalian, kalau kita menyampaikan kritik kepada kekuasaan, biasanya itulah yang diingat. Mungkin 10-20 pendapat kita mengendorse kekuasaan atau sejalan dengan kekuasaan. Sejalan dengan tafsir kekuasaan misalnya. Sejalan dengan kemauan kekuasaan. Tapi begitu satu saja kritik keras kita kepada kekuasaan, biasanya itulah yang akan diingat. Kita langsung dikategorikan sebagai orang yang bukan dalam lingkaran. Ya. Jadi memang tidak gampang juga ya menjadi seorang pengkritik itu. Tapi saya termasuk menghargai keberanian FX Rudy untuk menyampaikan kritik. Menyampaikan apresiasi juga terhadap keberanian Adian Napitupulu untuk menyampaikan kritik juga kepada BUMN. Walaupun di belakang hari diserang balik. Karena Adian dianggap sebenarnya merekomendasikan gerbongnya dan kemudian gerbongnya itu ditolak oleh Erick Thohir.
Sebenarnya ini yang miris, Sobat Era sekalian. Jadi karena kita sistem multi partai, lalu ditambah orang-orang non-partai yang masuk dalam kabinet, maka yang terjadi adalah kabinet nano-nano atau kabinet pelangi. Tidak heran kemudian ada gesekan di antara elit-elit kabinet tersebut. Apalagi 2024 Presiden Jokowi tidak mencalonkan lagi. Sudah ada beberapa kelompok yang melakukan deklarasi. Bahkan bantuan-bantuan sosial yang berlogo Erick Thohir for President 2024 pernah beredar juga. Ada juga nama-nama lain tentunya ya, yang juga akan ikut race atau racing pemilihan presiden dan atau wakil presiden. Nah inilah yang sebenarnya mirisnya ya, ketika kemudian mereka-mereka ini sedang berada dalam pemerintahan yang sesungguhnya harus berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Harus lebih banyak meninggalkan karya yang baik. Ini baru beberapa bulan sudah punya keinginan melompat ya, luar biasa. Padahal kalau kita hitung achievement, belum ada achievementnya, belum ada prestasinya. Jadi belum ada prestasi dari menteri-menteri Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi sendiri merasa sangat kecewa. Jadi kalau prestasi Menteri BUMN, ya mungkin baru sebatas menggeser-geser orang. Memberhentikan yang A, mengangkat yang B. Yang menurut Adian Napitulu, semua yang diangkat itu berdasarkan titipan. Ya kita tidak tahu, nanti kita bahas soal ini ya lebih lanjut. Tapi sekali lagi saya acukan jempol terhadap keberanian Rudy. Karena memang orang harus berani bicara tanpa takut kehilangan apapun. Termasuk juga jabatan dan kenikmatan. Ya Sobat Era sekalian, itu saja di Uber kali ini yang bicara mengenai kekecewaan FX Rudy, wali kota Solo saat ini, karena rekomendasinya tidak dipertimbangkan atau diabaikan oleh PDIP karena faktor Gibran yang anak presiden. Bagaimana ujung cerita dari FX Rudy ini nanti bisa kita lihat, tapi yang paling penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus sambil mengenang memori. Memahami omongan Refli, menyimak omongan Refli. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras, dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.